Pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan akan mengeksekusi 5 dari 64 terpidana mati sebelum tahun baru 2015 tiba. Eksekusi dilakukan menyusul penolakan Presiden Jokowi terhadap permohonan grasi dari para terpidana yang mayoritas gembong narkoba. Lalu bagaimana dengan eksekusi 59 terpidana mati lainnya? Publik berharap pemerintah segera mengeksekusi mereka, sebab semakin lama proses eksekusi, semakin membuat para gembong narkoba leluasa menjalankan bisnis haramnya dari dalam penjara. Lalu akankah eksekusi mati ini menimbulkan efek jera bagi gembong narkoba yang telah merusak banyak anak bangsa? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Brigjen Polisi Purnawirawan Ashar Suryobroto, dan juga nanti akan bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, M. Nasir Jamil, dan kami juga akan mencoba menghubungi pihak Kejaksaan Agung. Saya akan sapa Pak Ashar. Selamat sore Pak Ashar. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Ashar, bisakah kita diberikan gambaran seberapa parahnya kondisi bahaya narkotika yang ada saat ini sehingga mendesak bahwa hukuman mati sebagai efek jera itu harus segera dilakukan? Baik, terima kasih. Kami dari Gerakan Nasional Anti Narkotika memang dilahirkan pada tahun 2000 ya. Jadi setelah reformasi muncul juga. Pada 2000 itu mendadak sekali terbuka ya. Waktu kami mendeklarasikan bahwa ini loh kondisi sekarang ini. Belum ada BNN dan sebagainya. Kondisi pada waktu itu ada 2,5 juta anak-anak bangsa ini sedang dalam keadaan parah sebagai pecandu dan sebagainya, dari segala macam jenis. Kemudian sekitar 10 sampai 15 anak-anak bangsa ini mati sia-sia. Itu data dari RSKU. Itu di tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang sudah tahun 2014. Sebentar lagi 2015. Nah, kalau BNN mengatakan bahwa sekarang ini pecandu cuma sudah 4 juta sekian, Granat berani memastikan bahwa ini sudah mencapai 5 juta. 5 juta di seluruh 5 juta Indonesia. Di seluruh Indonesia dengan dari segala jenis pemakaian obat ya. Dan ini kami sudah konfirmasikan dengan beberapa LSM internasional baik dari Amerika dan Australia. Dan angka kematiannya? Angka kematiannya antara 40 sampai 50 per hari. 40 sampai 50 per hari? Iya, per hari, setiap harinya. Okay. Jadi saya kira sama lah. Mungkin ada 40, tapi ini angka ini kan apa namanya ya gunung es ya. Nah, ini kondisi sekarang ini akibat daripada peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Nah, mengapa kok sampai sedemikian besarnya? Ya, karena apa? Sekarang ini ternyata ya baik yang ditangkap maupun yang diproses dan segala macam ini sudah terakhir yang kami ketahui kemarin kan Pak Presiden juga menolak 40 tahun, itu sudah 64 kan? 64 mengajukan gerasi, mengajukan kasus sebelumnya ditolak. Artinya sebelum itu juga lebih banyak. Yeah. Lebih banyak sehingga apa? Bahwa apa ini hukumannya? Nah, kita mengetahui bahwa sekitar, ini kan 40 tahun hukuman mati. Plus sekian-sekian saya kira hampir 100 ya. 100 ini sudah divonis mati. Kita mau tahu sebetulnya, dari 100, dari sekian hampir 100 ini, yang sudah dieksekusi masih itu berapa? Ya. Okay. Itu kita tidak jelaskan. Tidak pernah dijelaskan. Tidak pernah. Ya mungkin ada 2, 3, 4. Tapi kan itu menyakitkan sekali. Ya. Kami pernah mendatangi Kejaksaan sudah kedua kali. Kemarin sudah kali. Untuk menanyakan kembali. Kita minta supaya segera mungkin mengeksekusi ya mati para narapidana, sindikat narkoba yang sudah inkrah, artinya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini untuk Jaksa Agung yang baru sudah didatangi. Ya, apa jawaban dia, Pak? Saya kira Pak Jaksa Agung kalau Presiden sudah demikian mau bagaimana lagi? Harusnya kan semua itu sudah harus gayung bersambut ya. Ini saya katakan magic sound ya. Ya, Bapak Presiden magic sound, Ibu Susi magic sound, semua menteri mestinya aja magic sound. Artinya apa? Kalau beliau sudah menyatakan sesuatu, eksekusinya besok harus sudah berlanjut. Jadi hari berikutnya sudah ada tindak lanjut dari. Kalau saat ini Anda melihatnya sudah cukup sigap belum dari? Saya melihat baru dari ya oke. Saya lihat Kejaksaan Agung baru, mungkin ya beliau baru terus besok saya eksekusi 5. Tapi kita lihat 5 yang dieksekusi itu yang 2 ini bukan narkoba. Dan yang 3 narkoba. Dan kita ingin tahu sebenarnya yang 3 ini siapa? Apa jenis kejahatan yang dilakukannya? Apa akibatnya? Ya, kita mengetahui ada banyak gembong-gembong yang lain itu yang harusnya prioritas. Ya, oke lah, laksanakan silakan. Tapi kembali lagi bahwa kita ingin bahwa yang gembongnya dulu, durennya dulu, ya jangan kacangnya dulu, durennya dulu. Oke, kalau boleh dikasih gambaran Pak, lagi-lagi saya ingin mendapatkan gambaran. Bagaimana sih sebenarnya para gembong narkoba ini kalau katanya mereka sudah divonis mati, tapi di dalam bisa mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara? Ya sebetulnya bukan tanya ke saya, mesti tanya ke polisi, ke BNN yang beriksa. Tapi kenyataannya demikian.
ya kami juga informasi dengan penyidik-penyidik di BNN maupun Polri, sebagian besar yang tertangkap di luar itu ada kaitannya dengan mereka yang sudah divonis di dalam. Artinya inilah saya katakan bahwa kejahatan narkoba itu adalah kejahatan internasional, ya, kejahatan yang sangat canggih, kejahatan yang profesional, kejahatan yang sistematik, ya. Sistematik itu apa? Dia bisa masuk kemana-mana ini, ya, sangat profesional. Dia bisa masuk, ya, di kantor polisi, kantor kejaksaan, ya ada lah, ya itu kan oknum semua, walaupun oknum tapi kan bisa masuk kan, sampai ke atas sampai kepada pengambil keputusan. Nah ini pengambil keputusan seperti ini jangan lagi terulang. Ya kita contoh waktu-waktu yang lalu ada gerasi dan sebagainya. Ini kan tidak ada gerasi. Kenapa kok sekarang tidak bisa, sekarang kemarin kok bisa? Kenapa? Nah ini tentunya ada. Ya kalau mau cari sendiri ke sana. Kita tidak mau ke sana ya. Kita ingin bahwa sudahlah yang ada sekarang habiskan. Oke, baik. Kalau dari pengamatan Granat sendiri, apa sih sebenarnya kendala kalau dari saat ini, sebelum tiba-tiba kemudian Presiden menolak, apa sih kendala ketika divonis mati, kemudian prosesnya lama sekali? Saya memperkirakan kemungkinan ada embargo politik, bisa saja ya kan, kemudian ada desakan Komnas HAM dari ada ketakutan pemerintah untuk saya tidak tahu kenapa. Kalau sekarang kok nggak takut, kenapa? Sama saja sebetulnya kan. Ya karena apa? Kita pentingkan apa sekarang? Apakah kita harus mementingkan itu? Apa kepentingan anak-anak bangsa? Ya. Kalau Anda jadi orang tua dari korban pasti akan milih dendam. Dendam bukan dendam yang membabi buta, tidak. Tapi kesakitan hatinya nih. Sebab begini ya. Dari 5 juta tadi katakan, 5 juta korban ini adalah usia potensial, usia bibit unggul, ya. Sekarang 5 juta, kalau didiamkan lagi nanti 10 tahun lagi 10 juta. 10 juta dari sekian bangsa ini adalah bibit unggul semua. Jadi saya katakan bukan hanya sekedar untuk komersial, tapi sudah pembusukan suatu bangsa. Ini harus tanda kutip kan, Mbak. Oke, Pak Asar, kalau dibalik, bagaimana kalau kita menjadi orang tua dari orang yang kemudian terpidana mati? Kenapa? Bagaimana? Gini, kalau orang tua dari terpidana mati, mungkin terima kasih dia, anak saya jangan bikin susah orang. Tapi kalau dia hidup, berapa juta orang tua yang susah? Ayo. Oke, jadi mereka harus berkorban untuk saya kira dia terima kasih, coba. Terima kasih. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.